Oke, kembali lagi bersama kami tiga sahabat yang paling kece. Untuk saat ini kita mau apa ya? Mau ngomong tentang keseharian kita atau tentang masa depannya kita kayak gitu ya. Pasti ya. Untuk hari ini gimana nih kabarnya? Bang Heri atau Bang Nelis gimana kabarnya nih hari ini? Ya luar biasa baik sekali. Ya gitulah ya. Oke ya, itu aja kalau dia baik banget. Ya, dari Bang Heri sendiri gimana kabarnya? Soalnya kita kan beda-beda ya, beda-beda tempat kerja kayak gitu, sekalipun jenis kerjanya sama tapi beda-beda tempat kayak gitu ya. Kayak gimana kabarnya hari ini, Mas? Ya, kabarnya hari ini lumayan sangat baik gitu ya. Iya, sibuk banget sih hari ini. Sibuk ya. Sibuk kerja proyek soalnya aku kerja hujan lagi. Waduh, lumayan sih. Ya, cari uang memang kayak gitu, Bang. Ya, demi sesuap nasi, gak apa-apa lah. Walaupun hujan-hujan di lumpur-lumpur, tetap semangat. Demi sesuatu nasi buat anak istri. Anak istri, Ya, kayak gitu lah. gitu bro. Ya, ya pastinya kayak gitulah. Terus bro, pulang kerja tadi apa kerjaannya nih? Siapa? Saya sendiri. Oh ya. Oh ya. Untuk sore ini saya pulang kerjanya agak lambat kayaknya, enggak seperti hari-hari kemarin kayak gitu ya. Kenapa lambat? Iya, gara-gara tunggu kasbon. Tunggu kasbon dari bos sih sebenarnya. Soalnya kalau tunggu gajian kan masih lama, nggak tahu gajiannya tanggal berapa. Soalnya iya, ya namanya kerja lah, namanya kerja kayak gitu pasti ada kasbonnya. Ya, soalnya kebutuhan kan yang kita nggak tahu kebutuhan untuk besok. Mungkin hari ini kita udah terpenuhi kebutuhan hari ini, nggak tahu besoknya kebutuhan apa ya kayak gitu. Pastinya disiap-siap kayak gitu. Siapin kasbon dulu sama bosnya. Untuk hari ini ya, untuk kerjanya sama sih semuanya. Baik-baik aja ya. Baik-baik aja, baik-baik aja ya, masih bisa kerja. Yang nggak baiknya ya model kerja atau tipe kerjanya kayak saya kayak gini kan, kerja di bangunan, pasang membran, kerja di api lah tuh, sama hal kerja di sama api kayak gitu ya. Pastinya perlu kewaspadaan atau hati-hati kayak gitu ya. Kalau salah dikit ya udah, apinya kebakar kita, ya paling ya satu apa namanya, pasti hasil akhirnya kalau udah kena api kayak gitu lah, tahu sendiri. Untung kalau UGD-nya masih kebuka buat pasien-pasien kayak gitu ya. Sekarang kayaknya full kayaknya UGD ya, full ya, full. Ya syukurlah, puji Tuhan untuk ya hari ini bisa kayak gini lah, bisa berjumpa lagi bersama teman-teman, bersama keluarga, istri, anak kayak gitu ya. Masih bisa nongkrong bareng ya. Iya, itu udah bersyukur ya, masih bisa nongkrong bareng, berkumpul lagi, ngopi-ngopi bareng, rokok-rokok bareng kayak gitu lah ya. Itu udah syukur. Ya pastinya puji syukurnya kayak gitu sih. Ya gimana dari Bang Nelis sendiri, gimana kerjanya hari ini? Gimana nih Bang? Ya kalau Pejabat. oh ya saya kalau tadi mah yang nyangkut kasbon ya. Iya. Sebenarnya saya nggak perlu kasbon karena saya orang kaya. Oh my god. Canda ya, Hebat, itu ya. itu nggak benar. Karyawan berdasi kayak gitu. Ya bisa jadi dibilang gitu ya. Paling beda tampilannya dia. Oh jangan salah, di mana-mana tuh harus kelihatan bagus itu, Iya. ya kan? Nah, Tampil emang keren. jadi kalau sehari-hari saya itu ya kerja. Tadi sih agak lambat bangun ya. Lambat Parah. bangun, enggak lambat kerja ya, lambat pulang kerja ya, lambat bangun aja. Lambat bangun aja, tapi nggak lambat kerja. Ah. Harus profesional kalau kerja. Oh iya, soalnya orang kaya gitu ya. Iya lah. Ya udah, kalau Bang Hiri ini gimana? Kasbon nggak di hari tadi ini? Oh ya, Bang Heri. Bang Heri. Sama kayak saya enggak. Kalau saya hari ini kan kasbon. Dari Bang Heri sendiri ya, kalau model kerjanya sama pasti ya. Kalau saya kan hari ini kasbon, gimana Mbak Heri? Kasbon enggak hari ini tadi tuh? Oh enggak sih.
soalnya masih banyak uang tabungan di bank. Kayak gaji bulan lalu masih numpuk Ya masih numpuk loh, masih ada sekitar 200 juta kali ya di ATM. Ngeri, 200 juta, 200 rupiah men. Iyalah. Syukur-syukur nggak bon sayur di warung nah. Saya mau pengen tanya kepada teman-teman ini. Iya, hanya apa? Kan kita ini kan boleh bilang kayak saudara lah ya, yang setiap hari kita ketemu. Terus kita bergabung ke YouTube gitu. Apa harapan teman-teman tentang YouTube, terus kenapa mau kita buat YouTube gitu, kita ngobrol-ngobrol kayak gini, apa tujuannya gitu dan harapannya? Kalau dari saya sih, dari saya sendiri bikin YouTube tuh yang pertama ya menyangkut juga situasi sekarang gitu loh, nyangkut dengan situasi sekarang gimana ya, kerja untuk bebas ke lapangan, terjun ke lapangannya susah ya, mungkin cara lain untuk cari uang ya bikin kerjanya di YouTube kayak gitulah, online lah, biar nggak bertemu orang banyak kayak gitu. Itu ya mengisi waktu kosong, daripada pulang kerja langsung tidur ya, mendingan ngobrol bareng, cerita bareng ya, keluh kesahnya dilempiasin lah, dibicarakan sama teman-teman, mungkin ada apa kekurangan kayak gitu ya, mungkin bisa dinasihati. Ya harapan saya ke depan tentang YouTube itu ya, di YouTube lah ya, apa ya, aplikasi YouTube lah aplikasi yang terbaik menurut saya ya, soalnya banyak orang-orang yang kenal YouTube sejak dulu, udah lama di YouTube kayak gitu ya, udah pada sukses kayak gitu ya, bisa dijadikan contoh ya, contohnya Atta Halilintar mungkin ya, itu kan salah satu contoh YouTuber terkaya lah menurut saya ya sendiri ya, terkaya di Indonesia, nggak tahu di luar negeri mungkin juga ya, paling kaya juga dia itu. Dan salah satu contohnya itu Atta Halilintar. Yang kedua itu Deddy Corbuzier juga ya, tahu sendiri pemasukan Deddy Corbuzier dari itu gimana, sampai ratusan sampai miliaran itu lah. Itu dah, itu makanya saya ya semangat pastinya semangat ya, bukan mau menyamakan kayak mereka ya pendapatannya, setidaknya ada pemasukan dari YouTube kayak gitulah ya, semoga aja ya diaminkan sama Tuhan ya, kerja kerasnya kita ada balasan kebaikan ya pasti ya, itu dah, semoga tujuannya itu bisa tercapai ya pasti itu. Dari Bang Nelly sendiri gimana nih pendapatnya? Saya sih belum ada pendapatan ya kalau di YouTube. Ya pastinya ya. Pendapatnya ke depan. Kalau untuk pendapatannya kita kan di YouTube pemula kayak gitu lah ya. Kalau harapannya ke depan sih semoga apa yang kita buat di YouTube ini ya menjadi sebuah apa ya, kemajuannya kita gitu loh, cara berpikir tentang kerja ya, salah satunya dari YouTube ya. Karena sebenarnya kita buat YouTube ini bukan karena apa ya, cuman karena kita hanya mengisi waktu yang kosong, karena memang malamnya kita susah tidur gitu, jadi udahlah kita buang-buang waktu, jadi buatlah yang mungkin lebih berguna gitu di YouTube ya, walaupun prosesnya lama tapi ya nggak apa-apa lah, kan harus bersabar lah, kan semua nggak ada yang cepat, semua butuh proses gitu. Dan mungkin dari semua yang nonton mungkin gak ada yang kenal saya, udah pada kenal saya gitu kan. Siapa? Sombong banget. Jadi udah tahu lah. Punya followers berapa Bang? Pak saya dulu sempat 4 jutaan. Hebat sekali ya Bang ya.
Iya. saingan sama Ria Ricis kayak gitu ya. Dulu orang datang sini di tempatnya saya minta bantuannya. Oh my Saya god. tolak. Karena saya Padahal tolak dulu, jadi dulu abang teh sering endorse iya, salah satu YouTuber yang terkenal lah dulu. Cuman karena Covid jadi ya itu. udah Subscribernya padam hilang ya. semua karena Covid. Iya, udah padam semua. Ya udah mungkin itu aja dari saya ya. Ah, ya dari siapa aja dah. Oh iya boleh. Dari Bang Heri gimana nih Bang Heri? Mungkin ada tokoh panutan atau idola di YouTube kayak gitu ya pasti ya. Mungkin ada yang bikin semangat bikin konten sekarang ya, di YouTube kayak gitu. Mungkin ada lah. Pertama kenapa saya pengen bergabung di YouTube gitu, akhirnya kita dealkan untuk eh, kita buat konten, walaupun kontennya mungkin buat teman-teman luar sana ngobrol aja gitu kan. Pertama saya melihat YouTube ini adalah salah satu peluang buat kita yang eh, nggak berkecukupan ekonominya gitu ya. Ini salah satu usaha yang mungkin buat saya nggak terlalu membutuhkan modal ya. Saya melihat peluangnya dari situ. Kedua, YouTube ini menjanjikan gitu. Sudah banyak contoh di luar sana yang udah sukses, bahkan pejabat-pejabat pun ikut-ikutan sekarang ke YouTube gitu. Terus untuk masalah harapannya sih, ya namanya setiap usaha ya, pasti kita berharap akan hasil yang baik gitu. Tapi semua itu kan butuh kerja keras dan proses itu. Jadi saya berharap sih mungkin ya kita nggak boleh putus asa, nggak boleh patah semangat. Kita tetap berbagi cerita apa yang kita tahu. Semoga cerita yang kita bagikan itu bisa bisa menjadi apa ya, sebuah contoh buat teman-teman di luar sana gitu yang sama kayak kita lah. Kalau panutan, kalau saya salah satu penggiat sosmed ya, terutama YouTube. Salah satu penggiat terberat lah aku gitu. Hampir setiap waktu luangkan waktu untuk nonton YouTube gitu. Jadi banyak sekali kalau bilang panutan gitu. Salah satunya kayak Deddy Corbuzier, siapa lagi ya? Banyak lah, termasuk artis-artis gitu. Kalau yang memang saya paling ada dalam pikiran saya ya Deddy Corbuzier sih, Bertoko panutannya toko panutan gitu Deddy yang membuat Corbuzier. Bang Heri semangat Ya. sekarang bikin kontennya pasti. Karena setiap hari saya selalu nonton terus kontennya dia. Pokoknya notif masuk langsung nonton tuh. Dengan salah satu tokoh siapa, Mardi Kubovic. Mardi Kubovic juga. Oh jangan salah. Sama dong, saya Iya. juga sering nonton Mardi Kubovic. Ya salah satu idola saya tentang kedepannya gitu. Ya itu aja sih. Kalau Bang Rafle sendiri ada nggak kayak panutan gitu ya, kayak salah satu yang sangat diidolakan gitu dari para YouTuber yang udah sukses nih? Kalau panutan sih ada pasti. Panutan ya, panutannya saya itu semua YouTuber yang sukses pasti ya. Itu panutan saya yang buat saya semangat bikin konten di YouTube. Itu udah panutan. Yang saya mau tanya buat Abang Nelly sama Bang Heri sekarang nih. Ini sebagai contoh ya. Hanya contoh aja ini. Nanti kalau kedepannya ya, semoga aja ya, YouTube-nya Bang Heri, Bang Nelly atau saya sendiri udah ya, kita YouTube-nya kita udah booming banget kayak gitulah ya, udah sukses, dikatakan sukses. Nah, diapain kan itu punya penghasilan besar juga itu Bang ya. Diapain uangnya itu, digunakan buat apa gitu, salah satu contohnya ya. Kalau saya sendiri kalau punya uang banyak kayak gitu, penghasilan udah besar, udah ratusan sampai miliaran, ya mungkin saja tak bantuin orang-orang miskin kayak gitu ya. Mungkin ada orang-orang yang belum punya rumah kayak gitu.
sekalipun nggak dibikinin rumahnya, tapi dia bersedekah lah kayak gitu. Mungkin kita punya tambahan buat mereka kayak gitu. Itu udah tujuannya saya itu. Kalau udah sukses ya, ini hanya impian aja sih kalau sukses. Kalau enggak juga ya mungkin dibantu dengan doa aja buat teman-teman yang di luar sana itu ya. Kalau dari Bang Nelly sendiri gimana nih? Kalau udah sukses contohnya ya. Ini hanya contoh aja sih sebenarnya Bang. Semoga aja berhasil sih Bang. Ya, gimana Bang? Gimana? Atau cari Ah, lokalisasi? pertama saya bangun usaha dulu. Kedua, setelah saya bisa udah bangun usaha, saya akan bantu orang-orang yang susah di jalanan pun yang belum berkecukupan, saya akan bantu-bantu gitu. Nah, setelah habis itu mungkin ya saya mungkin terus akan berkarya di YouTube, membuat video yang lebih bagus lagi, yang lebih menarik lagi, yang bisa teman-teman ambil ilmu dari konten-konten ini, hikmahnya. Jadi sebenarnya bagi kalian ya teman-teman yang mungkin belum tahu banget tentang YouTube, atau kan kebanyakan yang belum YouTube itu nggak ada ininya, tapi sebenarnya itu ada hasilnya gitu. Jadi jangan semua membutuhkan proses sih, lama, tapi itulah yang namanya berusaha, ya itulah, nggak ada pekerjaan yang mudah gitu. Ya mungkin itu aja sih dari saya, nggak terlalu banyak kan, semua juga pada ngerti gitu kan. Dari Bang Heri sendiri gimana itu Bang? Ini hanya contoh aja nih Bang ya. Ya, gimana nih? Semoga aja sukses Bang. Berdoa aja ya. Kalau saya sih berdoa tiap malam saya. Semoga aja YouTube-nya kita udah sukses ke depannya ya. Ini kan Impian. gitu ya. Seandainya kalau kita sukses seperti yang udah kayak contoh-contoh YouTuber sekarang yang udah terima uang banyak gitu ya, seperti itu. Pertama sih kalau saya sejujurnya nggak kepingin kaya banget gitu. Serius nih, dari hati nih aku ngomong benar jujur nih. Saya nggak kepingin banget yang namanya seperti wow banget gitu, kayak orang-orang pamer mobil harga miliaran. Saya nggak tahu kalau saya punya duit kayak gitu apakah saya pertahankan komitmen ini apa enggak, saya belum tahu. Tapi kalau dari sekarang saya nggak pingin kaya banget. Kalau saya punya udah terima uang kayak gitu dari YouTube, ya mungkin bahagiain keluarga. Saya pingin berbagi ke anak yatim karena salah satu saudara saya tinggal di rumah yatim gitu. Sama sih kayak kita punya panutan tentang YouTuber nih, saya juga punya panutan tentang contoh idola tentang orang yang berbagi gitu, kayak Baimong itu pingin banget seperti begitu gitu, supaya kayak dia gitu. Tapi ya dililiti sama kekurangan Ya, ya udah. karena ya, situasi kita kayak keadaan kita kayak gini hanya bisa ngomong aja. Tapi walaupun kita nggak bisa secara apa ya materi ya kayak uang gitu kan, tapi ya nggak apa-apa kita bantu orang dengan cara lain lah gitu. Aku gitu aja, mungkin saya bisa bantu orang dengan cara yang lain, entah itu apa aja lah yang bukan masalah uang gitu. Itu aja sih ya, harapan memang semoga kita bisa mencapai impian itu. Oh iya. Oh iya, sampai lupa nih Bang. Dari tadi Abang nih cerita tentang sukses YouTube ini Bang Nelis ini ya. Saya belum tahu loh Bang. Idolanya Abang tuh siapa sih sebenarnya sampai semangat sekali. Mungkin di antara kita bertiga yang paling semangat tuh dia ya. Iya, dia ada yang Bang Nelis sendiri yang paling semangat. Siapa sih idolanya sampai semangat kayak gitu? Mungkin idolanya di luar dari idolanya kita atau sama seperti idolanya kita juga ya. Ya sampai semangat sendiri itu kayak gitu ya. Ya bisa jadi.
Kan dia udah ya. Ya. Oke, jadi idola saya ada dua YouTuber ya. Yang pertama, video pertama yang saya suka itu videonya Noero yang mainnya Noe sama Laras. Jadi kalau yang video yang kedua, konten yang kedua, YouTube yang kedua itu ada Vincent Desta. Saya paling suka yang komedi-komedi. Ya, mungkin ketiga, mungkin yang terakhir itu ya Sule kali. Ya, itu sih. Kok bisa mungkin kayak ke depan? Kok kemungkinan gitu idolanya itu seperti Bang Sule kayak gitu ya. Tapi saya apa ya? Saya salut sama Bang Nels itu. Dia mengidolakan salah satu YouTube. Contohnya itu Vincent Desta ya. Mungkin ya kan itu tokoh komedi profesional juga ya banyak. Atau gimana nih Bang? Untuk kedepannya impiannya masuk ke komedi atau gimana nih Bang? Kalau saya lihat Abang nih ya cocok-cocok aja sih sebenarnya. Ya dari lihat senyumnya aja udah lucu, apalagi udah keluar suaranya ya nggak? Oh iya. Dulu saya pernah jadi seorang komedi di salah satu mana itu ya? Di kafe. Oh iya. Itu yang ketawa, yang penontonnya itu hampir ribuan orang itu yang di kafe. Yang ketawa sampai nyampe 10 tuh. Yang anehnya WC-nya itu udah nggak bisa dipakai. Kok bisa sampai kayak gitu Bang? Iya, karena udah Saking penuh. lucunya kayak gitu. Ya, Gimana? itu kalau udah yang ketawa tuh semua pada ketawa. Jadi sampai sakit perut. Lucunya gimana? Ceritanya apa dulu? Ceritanya gimana? Ya penuh dengan kocakan. Jadi sampai sakit perut. Nah, jadi sampai nggak tahan, jadi orang berlari ke kamar mandi. WC-nya penuh penampungnya, pecah. Ya, untuk dari kita dari kesempatan ini mungkin sekian saja dulu. Kita ya lain kali kita bisa bertemu lagi di channel Official Covid. Buat teman-teman yang di luar sana jangan lupa saling support, yo, saling support dengan cara ya gimana Bang? Saling supportnya gimana caranya itu? Oke. Ya semoga ya YouTube ini bisa terus berkembang, dan kami juga bertiga mengharapkan doa dari kalian. Semoga YouTube kita ini bisa menghibur kalian dengan konten-konten kayak gini. Ya mungkin kalau ada yang kurang bagus mungkin bisa komentar di bawah supaya kami lebih bisa memperbaikinya lagi. Oke, mungkin itu aja dari saya. Dari Bang Heri sendiri gimana itu Bang? Saling support, jangan lupa tombol merah Jangan lupa tombol merah ya, subscribe dan komen. Pasti kita balas, dan jangan lupa juga loncengnya itu ya. jangan Dan meragukan notifikasinya. balasannya. Oke.